Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Nugroho Raditya dari kelas Pancasila KJ 18. Di sini saya akan menjelaskan transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan suatu kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai defisiasi dalam transformasi nilai-nilainya. Defisiasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walau seiring dengan waktu itu, sering pula terjadi upaya penelusuran kembali. Selanjutnya yaitu pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, telah disepakati untuk mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Sejak November 1945 sampai sebelum dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menjadi pro-liberalisme. Defisiasi ini dikoreksi dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya dekret Presiden ini, beralihlah haluan politik negara diubah. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri, yaitu PKI, hingga puncaknya pada gerakan 30 September 1965. Akibat gerakan 30 September 1965 mengakibatkan tumbangnya Orde Lama dan berkuasanya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi kiri dan anti barat menariknya ke posisi kanan. Namun pemerintahan Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dianggap cenderung ke praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahunnya kekuasaan Orde Baru. Pemerintah-pemerintah pada era reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru. Selanjutnya yaitu transformasi tiga tataran nilai ideologi Pancasila. Mordiono 1995 sampai 1996 menunjukkan adanya tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah yang pertama, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Yang ketiga, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan, mengaktualisasikan nilai Pancasila. Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik. Sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Selanjutnya yaitu objektivitas dan subjektivitas aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Selanjutnya yaitu transformasi nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama itu ada bidang politik. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat. Maka, kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal mula dari suatu rakyat untuk rakyat. Contoh yang dapat kita ingat di masa lalu adalah pada masa Soekarno. Yang kedua yaitu bidang ekonomi.
Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme, harga, dan sosial sistem ekonomi campuran, bukan pada mekanisme pasar yang besaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan, atau ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil, yang memosisikan pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara yang menyangkut hidup orang banyak. Yang ketiga yaitu bidang sosial budaya. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya, keadaban Indonesia yang mengandung nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Indonesia dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma atau aturan yang tanpa paksaan sebagai suatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan, dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatan kembali proses integrasi nasional, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, yaitu bidang hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia. Sedangkan negara Indonesia itu tidak hanya dipimpin dan dijawat oleh penjabat negara, tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pertahanan dan ketahanan negara harus mendasarkan kepada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila 1 dan sila 2. Pertahanan dan keamanan negara haruslah berdasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara. Sila ketiga. Ya, dari situ kita tahu transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya harap teman-teman dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.